Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Kembali lagi di mata kuliah Filsafat Ilmu. Kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pengetahuan dan kebenaran, di mana kita akan mempelajari hakikat dan sejarah pengetahuan. Dari mana saja sumber pengetahuan, apa itu sikap ilmiah, dan yang terakhir hakikat kebenaran dan kriterianya. Tapi sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih pengetahuan dan kebenaran itu? Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran. Sedangkan kebenaran adalah kesesuaian antara fakta dan kenyataan yang tidak berubah oleh suatu masa dan kondisi yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke poin pertama, hakikat dan sejarah pengetahuan. Pada hakikatnya, pengetahuan merupakan segenap dari apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk juga ilmu. Ada beberapa hakikat pengetahuan menurut aliran yang berkembang. Yang pertama ada idealisme, yaitu pengetahuan tentang sesuatu telah ada dalam ide. Dan itulah pengetahuan yang sebenarnya atau pengetahuan yang hakiki. Yang kedua ada positifisme. Semua pengetahuan harus didasarkan dan dinyatakan berdasarkan fakta. Selanjutnya ada pragmatisme. Suatu pengetahuan dapat dikatakan benar manakala dapat diaplikasikan di berbagai perkara kehidupan manusia. Dan yang terakhir ada empirisme, aliran yang berpendirian bahwa hakikat pengetahuan berupa pengalaman. Selanjutnya sejarah pengetahuan. Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu, yang merupakan ciri khas manusia karena manusia adalah makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Manusia mengembangkan pengetahuannya untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup. Manusia memikirkan hal-hal baru karena manusia hidup bukan sekedar untuk kelangsungan hidup. Namun lebih dari itu, manusia mempunyai tujuan tertentu dalam hidupnya yang lebih tinggi dari sekedar kelangsungan hidupnya. Inilah yang menyebabkan manusia mengembangkan pengetahuannya. Dan pengetahuan ini jugalah yang mendorong manusia menjadi makhluk yang bersifat khas di muka bumi. Selanjutnya, Kak Eka akan menjelaskan kepada kita semua tentang sumber pengetahuan. Yuk kita simak baik-baik. Dari mana saja sumber pengetahuan? Sumber pengetahuan adalah salah dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Menurut Amsal Bahtir, sumber pengetahuan merupakan alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ada beberapa macam-macam sumber pengetahuan, yaitu yang pertama, empirisme. Empirisme menyatakan bahwa manusia memperoleh pengetahuan dengan pengalaman yang dialaminya. Teori ini bersifat indrawi, jadi antara satu dengan yang lain memiliki perbedaan. John Locke mengemukakan teori tabula rasa. Maksudnya, manusia pada awalnya kosong, kemudian pengalaman mengisi kekosongan tersebut, sehingga menjadi pengetahuan. Jadi, pengetahuan yang tidak dapat diindra bukan pengetahuan yang benar, karena indra adalah sumber pengetahuan. Namun, teori ini menjadi lemah, karena indra manusia memiliki keterbatasan. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme menjelaskan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diukir dan diperoleh dari akal. Teori ini membenarkan pemakaian indra untuk memperoleh pengetahuan, akan tetapi harus diolah dengan akal. Jadi sumber kebenarannya adalah akal. Namun teori ini memiliki kelemahan karena data-data tidak selalu sempurna, sehingga akal tidak dapat menemukan pengetahuan yang benar-benar sempurna. Intuisi menerangkan bahwa pengetahuan diperoleh dari pemikiran tingkat tinggi. Kegiatan intuisi dan analisis bisa saling membantu untuk menemukan kebenaran. Mereka yang menggunakan intuisi biasanya memperoleh pengetahuan dengan perantara hati, bukan indera maupun akal. Sehingga teori ini menggunakan metode perenungan yang mendalam untuk mencari kebenaran. Yang ketiga, wahyu. Sumber yang terakhir adalah wahyu, yang menjelaskan bahwa pengetahuan diperoleh langsung dari Tuhan melalui perantara nabi. Pengetahuan yang seperti ini tidak memerlukan waktu untuk berpikir ataupun merenung. Pengetahuan didapatkan kemudian dikaji lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan keyakinan tentang kebenarannya. Berbeda dengan ilmu pengetahuan yang melakukan penelitian terlebih dahulu, baru kemudian mendapat pengetahuan dan diketahui kebenarannya.
Wahyu berisikan pengetahuan, baik mengenai kehidupan seseorang yang terjangkau atau oleh pengalaman, maupun yang mencangkup masalah transendental, seperti latar belakang dan tujuan penciptaan manusia, dunia, dan segenap isinya, serta kehidupan di akhirat nanti. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Yuni. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu sikap ilmiah. Menurut Munbi, sebagaimana dikutip oleh Lee tahun 2004, sikap ilmiah adalah pola pikir umum seorang ilmuwan, yaitu objektif, keingintahuan, selalu bertanya, dan menyimpulkan sesuatu sesuai fakta. Kecenderungan individu untuk bertindak atau berperilaku dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. Salah satu aspek tujuan dalam mempelajari ilmu alamiah adalah pembentukan sikap ilmiah. Sikap ilmiah pada dasarnya adalah sikap yang diperlihatkan oleh para ilmuwan saat mereka melakukan kegiatan ilmiah. Orang yang berkecimpung dalam ilmu ilmiah akan terbentuk sikap ilmiah. Apa saja macam-macam sikap ilmiah itu? 1. Yaitu jujur. Jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi. Kejujuran merupakan bekal untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua yaitu terbuka. Seseorang harus mempunyai pandangan luas, terbuka, dan bebas dari praduga. Seorang ilmuwan akan menghargai setiap gagasan baru dan menguji sebelum diterima atau ditolak. Dengan kata lain, ia terbuka akan pendapat orang lain. Ketiga yaitu toleransi. Seorang ilmuwan tidak merasa bahwa dirinya paling benar. Ia bersedia mengakui bahwa orang lain mungkin lebih benar. Toleransi adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Yang keempat adalah skeptis. Skeptis adalah sikap kehati-hatian dan kritis dalam memperoleh informasi. Namun bukan berarti di sini tetapi meragukan kebenaran informasi sebelum teruji dan didukung oleh data fakta yang kuat. 5. Optimis. Optimis adalah berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu, tidak putus asa. Yang keenam yaitu pemberani. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap pemberani dalam menghadapi ketidakbenaran, kepura-puraan, penipuan, dan kemunafikan yang akan menghambat kemajuan. Yang ketujuh, kreatif. Seseorang dalam mengembangkan ilmunya harus mempunyai sikap kreatif yang berfokus pada proses berpikir, sehingga memunculkan ide-ide unik atau kreatif dan berkemampuan untuk menghasilkan ataupun menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedelapan adalah kritis. Sikap kritis direalisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dengan jalan bertanya kepada siapa saja yang ingin diperkirakan mengetahui masalah maupun dengan membaca sebelum menentukan pendapat untuk ditulis. Yang kesembilan, sikap rela menghargai karya orang lain. Sikap ini diwujudkan dengan mengutip dan menyatakan terima kasih atas karangan orang lain dan menganggapnya sebagai karya yang orisinal milik pengarangnya. Oke, yang terakhir adalah yang ke-10, sikap menjangkau ke depan. Sikap menjangkau ke depan dibuktikan dengan sikap futuristik, yaitu berpandangan jauh, mampu membuat hipotesis dan membuktikannya, bahkan mampu menyusun suatu teori baru. Yang terakhir, kita akan membahas hakikat kebenaran dan kriterianya. Kebenaran bersifat relatif sehingga semua orang memiliki kriteria kebenaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebenaran memiliki tingkatan. Apa saja tingkatan itu? Tingkatan kebenaran dari yang terendah ke pemahaman yang tertinggi adalah sebagai berikut. Pertama, kebenaran indrawi. Indrawi merupakan kebenaran yang paling sederhana. Sesuatu dikatakan benar jika dapat dilihat dengan indera tanpa berpikir lebih lanjut. Kedua, adalah kebenaran ilmiah atau sains.
Kebenaran pada tingkatan ini didasarkan pada indera dan diolah menggunakan rasio, sehingga kebenaran dapat diakui jika dapat dirasio dan dilihat atau dirasakan dengan indera. Ketiga adalah kebenaran filsafat. Kebenaran pada tingkatan ini diperoleh dari rasio dan pemikiran lebih mendalam tentang suatu hal, sehingga dapat diketahui kebenaran yang lebih mendalam. Yang terakhir, kebenaran religius. Kebenaran ini bisa juga dikatakan kebenaran yang mistis karena tidak dapat dilihat dengan indera dan rasio. Kebenaran ini bersifat mutlak karena kebenaran ini bersumber dari Tuhan. Selanjutnya adalah kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran adalah ukuran atau dasar penilaian terhadap sesuatu yang terdapat dalam pikiran dan yang tertuang dalam kenyataan. Namun, sebelum kita membahas apa saja kriteria kebenaran, kita harus mengetahui 5 teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju. Teori koherensi. Teori yang kedua ini berpendapat bahwa kebenaran ialah sesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Yang ketiga ada teori pragmatik, merupakan teori kebenaran yang mendasarkan diri. Ada kriteria tentang fungsi atau tidaknya suatu pernyataan dalam ruang lingkup dan waktu tertentu. Sesuatu dikatakan benar jika memiliki manfaat yang sudah diuji, selama sebelum diuji, belum dikatakan benar atau tidak. Yang keempat ada teori performatif. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Yang kelima, agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dengan demikian, sesuatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Menurut Soekarno, Abu Hurairah, dan kawan-kawan, kriteria kebenaran dapat dilihat pada hal-hal berikut. Yang pertama, adanya kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lain sebelum yang diketahui, diterima, serta diakui. Yang kedua, adanya kesesuaian antara pernyataan dengan fakta atau kenyataan. Yang ketiga, apakah pernyataan itu bersifat fungsional dalam kehidupan manusia? Yang keempat, apakah pernyataan itu sesuai dengan arti dan maknanya? Yang kelima, apakah pernyataan tersebut merupakan suatu pernyataan menurut tata bahasa atau aspek gramatikanya? Yang keenam, apakah pernyataan tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya? Dan yang terakhir, yang ketujuh, apakah pernyataan tersebut sesuai dengan suatu keadaan yang logis? Nah, sekarang kita sudah mengetahui tentang pengetahuan dan kebenaran. Semoga video ini bisa membantu teman-teman ya. Sekian materi dari kami, kelompok 7. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.